Hai, kembali dengan Ibu Novita Sari Bangun yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen. Kali ini Ibu akan mengajarkan kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 21. Begini bunyinya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat merasakan hikmat-Mu. Tuhan, ajari kami dalam pembelajaran kami ini, agar kami dapat memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran di pertemuan kali ini. Nah, kali ini pembelajaran kita berjudul dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Bacaannya dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, 1 Petrus 1 ayat 21. Nah, kita akan masuk kepada memahami makna iman dan pengharapan. Pengertian iman tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Kalian bisa nanti membaca dan membuka Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Dan pengertian pengharapan tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Silahkan baca dan lihat di Alkitab masing-masing. Pengharapan adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman, maka manusia tidak akan punya pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan, menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup. Karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Pengharapan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tapi juga bagi masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kamu percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan menaruh pengharapan akan janjinya, yaitu menyelamatkan, memerdekakan, serta menyertai kamu selalu. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan akan menjadi manusia yang benar-benar hidup di dalam keyakinan kepada Tuhan, yang percaya bahwa segala sesuatu dalam hidupnya akan Tuhan limpahkan kebaikan, meskipun itu harus dengan proses yang berat. Ciri-ciri manusia yang memiliki iman dan pengharapan ialah memiliki tekad, optimis, bahagia, berusaha, pantang menyerah, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Daniel dan kawan-kawannya. Di sini kita akan membahas tentang 3 sahabat Daniel yang setia kepada Tuhan. Daniel memiliki 3 orang sahabat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat takut dan taat kepada Tuhan Allah.
Itu sebabnya mereka selalu menjalankan segala perintah Tuhan. Mereka tidak minum minuman keras dan tidak memakan daging. Mereka hanya memakan sayur-sayuran dan mereka sangat rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap pada pendirian mereka, yaitu hanya taat kepada perintah Tuhan. Suatu kali Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari penahbisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir, termasuk di antaranya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja mengeluarkan titah dan berserulah seorang bentara dengan suara yang nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika, itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Kita bisa lihat di Daniel 3 ayat 4-6. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengindahkan perintah raja. Sebenarnya Raja Nebukadnezar menyukai mereka karena mereka bekerja dengan baik, sehingga mereka diberikan kesempatan. Namun mereka bertiga tidak mengalami kebakaran sedikit pun. Bahkan Raja Nebukadnezar melihat di perapian ada 4 orang. Sehingga Raja takjub dan menyuruh mereka bertiga keluar dari perapian. Raja Nebukadnezar pun mengeluarkan perintah dan pengumuman baru bahwa tidak ada yang boleh menghina Allah. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan paling tinggi di wilayah Babel. Kita bisa lihat di Daniel 3 ayat 3. Nah, tugas 1 ada 3 soal. Yang pertama, apa pengertian iman menurut Ibrani 11 ayat 1? Kedua, apa pengertian pengharapan dalam Ibrani 6 ayat 19? Ketiga, simaklah kisah kawan-kawan Daniel yang taat kepada Allah. Lalu berikan 3 hal kebaikan apa yang kamu dapatkan dari kisah tersebut. Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, ada beberapa dampak hidup beriman dan berpengharapan di dalam kehidupan kita. Hal ini akan memberikan hal positif dan kebaikan dalam hidup kita. Apa saja? Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah, dan sebagainya. Dan dampak ini juga bisa kita lihat dalam ayat Alkitab yang telah tertera di masing-masing dampak hidup beriman. Nabi Yeremia menulis tentang bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Baca di Yeremia 17 ayat 7-8. Dan Nabi Yesaya menulis juga bagaimana orang-orang menjadi kuat seumpama Raja Wali yang terbang. Baca Yesaya 40 ayat 31. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan. Sebab dialah Bapa kita, pencipta kita, pemelihara dan penyelamat kita. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Yaitu tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, memperoleh pertolongannya, memperoleh pembelaan dari Allah, memperoleh berkat-berkatnya, memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan,
akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan dan kebinasaan. Itu masing-masing tertulis di dalam Alkitab. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu butuh bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tugas 2. Adapun tugas 2 terdiri dari 2 soal. Yang pertama, tuliskan 3 pengharapanmu dalam hidupmu dan cara mencapainya. Di sini kamu buat pengharapanmu, misalnya, harapanku ingin menjadi seorang polisi. Cara mencapainya, maka aku akan rajin olahraga dan sebagainya. Jadi caranya itu jangan hanya satu, harus bervariasi. Karena saat kita mencapai harapan kita, tidak mungkin kita membuat satu cara pencapaian saja. Nah, yang kedua, carilah satu ayat Alkitab yang menjadi pedoman hidupmu untuk mencapai harapan hidupmu itu. Nah, jadi setelah kamu buat 3 pengharapan tadi, di nomor 2 kamu cari ayat Alkitab yang mendukung pengharapanmu tadi untuk menjadi pedoman hidupmu. Satu ayat saja dari Alkitab. Jadi banyak dalam Alkitab itu tentang bagaimana cara kita bisa mencapai pengharapan. Nah, jadi demikian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena telah mengajari kami dalam pembelajaran kali ini. Kiranya kami memiliki harapan yang baru dan akan selalu memiliki kekuatan dari-Mu. Biarlah Tuhan pembelajaran ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami selalu bersyukur. Amin. Nah, jadi demikian pembelajaran kali ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati.